Assalamualaikum. Well, hello people. My name is Bulan and now aku mau bahas tentang sifat koligatif larutan dalam pembuatan es puter, salah satu cabangnya kimia nih. Langsung yuk, apa aja alat dan bahan untuk membuat es puter? Ada es batu, garam kasar, sendok, air, susu kental manis, wadah kecil, wadah besar, dan lain-lain. Kecepatannya? Ya udah ini aku kasih. Screenshot cepetan. Udah ya? Oke, lanjut ke cara pembuatan. Bismillah dulu guys, terus siapin alat dan bahan dulu, jangan sampai kelupaan. Oke, first, tuang susu ke wadah kecil. Hihi, jangan ditiru ya adegan tadi, nggak higienis banget. Terus, kita kasih air secukupnya. Kalau udah, aduk deh. Kali ini serius, cicipin udah manis apa belum? Kalau belum, cemplungin aku aja kan manis. Second, taburin garam ke wadah besar yang udah ditaruh es batu di dalamnya. Tuh garamnya. Nah, mungkin teman-teman pada bingung nih, apa sih fungsi garam dalam es batu? Apa harus garam? Jadi gini, kan temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius. Tapi itu masih belum cukup dingin untuk membekukan es puter atau es krim itu tadi. Harusnya -3 derajat Celcius atau lebih rendah. Nah, untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambahkan garam dalam proses pembuatan es krim. Soalnya, katanya Mr. Gabriel Daniel Fahrenheit, si pencipta skala temperatur Fahrenheit itu loh, dia bilang bahwa garam yang dicampurkan ke es memungkinkan titik beku lebih rendah daripada ketika es hanya terdiri atas air. Sifat molekul garam yang unik ini dikarenakan unsur natrium dan klorida memiliki sifat yang berlawanan. Gaya yang saling tolak-menolak antara molekul garam ini berfungsi sebagai bahan penahan agar suhu es tetap rendah dan tidak mudah mencair. Sebenarnya banyak sih zat lain yang dapat menyebabkan penurunan suhu selain garam, tapi karena garam lebih murah, jadi lebih banyak digunakan deh. Sampai sini paham kan teman-teman? Oke, lanjut ya. Third, masukin wadah kecil ke wadah besar yang udah dikasih es batu. Jangan lupa ditutup ya biar gak tumpah. Harusnya sih masukin dulu wadahnya baru dikasih es batu biar gampang. Tapi gak apa-apa, kalau ada yang susah kenapa harus gampang, ya kan? Terus diputer-puter. Muternya 15 menit ya. Aku pause dulu.
Sambil nunggu 15 menit, aku mau jawab pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian juga. Sebenarnya, apa sih hubungannya dengan sifat koligatif larutan? Kenapa harus diputar-putar? Ribet banget. Nah, jadi gini teman-teman, hubungannya dengan sifat koligatif larutan itu seperti yang udah aku jelasin tadi. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Ketika es dicampur dengan garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Dari mana? Ya dari proses pengguncangan itu tadi. Kan di sana ada proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Nah, pengguncangan selama proses pembekuan ini bisa memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk, sehingga tekstur es krim semakin halus dan lembut. So, dapat ditarik kesimpulan, 1. Semakin banyak garam yang ditambahkan ke dalam es krim, semakin cepat es krimnya jadi. Yang mana hal ini sesuai dengan konsep sifat koligatif larutan, yakni ia hanya dipengaruhi jumlah partikel zat terlarut, bukan jenis pelarutnya. 2. Semakin semangat muternya, semakin panas campurannya, semakin cepat pula bekunya. Dan yang ketiga, es krim yang telah saya buat mengandung nilai jual yang terjangkau karena pembuatannya yang sangat sederhana, terjamin kebersihannya, dan rasanya pun enak so pasti. Jadi guys, akhirnya setelah 2 kali nyoba, mau see you guys, semoga manfaat. Dan semoga nilaiku bagus ya Bu Julis ya. Dadah.